Halo semuanya, kembali lagi di channel Padli Ruki, channel terburuk, channel terampas, channel yang begitulah. Oke, di kesempatan video kali ini aku tuh tidak bakal membuat video boxing ataupun video vlog ya. Jadi sepengetahuan aku aja tentang apapun itu aku bakal menjadikan sebuah video, semoga bermanfaat dan bisa dipelajari dan kita saling sharing satu sama lain gitu ya. Di pembahasan video kali ini itu aku bakal memberikan secara pribadi aku, teori aku langsung untuk pelihara musang. Ya walaupun di sini itu lagi nggak ada musangnya, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya saat melihara musang. Untuk teman-teman semua yang ingin ngebet dan ingin cepet-cepet pelihara hewan gitu ya, hewan-hewan yang liar gitu. Ya sifatnya tidak seperti kucing, tidak seperti anjing juga. Musang ini adalah hewan liar yang bisa dibonding, tapi ketika tidak dibonding, mereka bakal kembali lagi ke insting alam liar mereka. Jadi, beberapa penjelasan kepada kalian semua, kalau kalian ingin pelihara musang, otter, macan akar, dan sejenis hewan liar yang lainnya, itu kalian harus pahamin resikonya. Jangan pahamin tentang enaknya dulu melihara, tapi kalian harus pahamin resikonya. Apalagi kalian yang sudah memiliki anak, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pelihara musang dari bayi, mulai umurnya itu 2 bulan, ya itu terlihat menggemaskan ataupun imut bagi beberapa kalangan gitu ya kan. Apalagi untuk bermain sama anak-anak itu ya enak gitu, enjoy aja lihatnya gitu kan. Tapi kalian harus pahamin resikonya. Musang ini waktu kecil, oke, nggak masalah kita pelihara. Walaupun ada anak-anak, walaupun ya dia tidak bisa, belum menggigit gitu kan, ya nggak masalah gitu. Tapi seiring waktu berjalan, musang itu bakal besar dan bisa membahayakan bagi anak-anak kalau tidak dipantau dan tidak diwaspadai. Ini bukan berarti aku menjatuhkan pasar musang gitu ya. Jadi siapapun berhak untuk pelihara musang, cuman kalian harus kenalin resikonya. Musang kalau sudah gede, kalau musang tidak dihandle selama beberapa bulan ataupun beberapa minggu, musang itu bakal balik ke insting alam liar itu sendiri gitu. Jadi kalian jangan hanya melihat dari sisi sampulnya doang gitu. Ketika orang-orang pelihara musang, itu banyak sekali orang-orang yang bilang aman untuk anak-anak, aman semuanya gitu. Itu ya kita sebagaimana kita tahu bahwasannya orang-orang itu juga berjualan, ya bagaimana caranya mereka itu untuk marketingkan bisnis mereka kepada orang gitu kan. Tapi di satu sisi lain, ini mohon maaf sebelumnya kepada penjual musang ataupun pemilik musang, sama karena aku juga pernah melihara musang hingga dewasa gitu ya. Dan sampai saat ini ya udah berhenti untuk pelihara musang karena mungkin udah ada kesibukan masing-masing gitu ya. Jadi ini pelajaran ataupun penjelasan untuk orang-orang awam yang mungkin bisa menjatuhkan pasar gitu loh. Bisa menjatuhkan pasar musang itu sendiri. Kenapa aku bilang seperti itu? Jadi seperti ini. Jadi gini, ketika orang awam membeli musang, ya kan, kepada pemilik musang yang sebelumnya itu di usia lah, misalnya ya di usianya itu 4 bulan ataupun 5 bulan gitu. Nah, musang yang ini itu handle kepada pemiliknya secara pribadi. Tapi pas begitu dia beli, musang ini malah menggigit kepada owner terbarunya. Itu bisa merusak pasar bagi para pemilik musang itu sendiri. Karena apa? Karena orang yang beli ini adalah orang awam yang sama sekali tidak mengerti soal resiko melihara musang ataupun tidak mengerti soal menghandle tentang musang, gitu ya kan. Jadi owner barunya ini terkena dampak gigitan musang itu sendiri, ya kan. Jadi pas begitu kena gigitan musang itu sendiri, wah ini dia merasa tertipu nih. Masa katanya musangnya jinak gitu kan, tapi pas sama aku malah gigit gitu. Nah dia cerita lah nih sama kawan-kawannya, seluruh lah ceritanya gini ya kan, bahwasannya musangnya gigit lah gitu, nggak jinak, nggak handle. Padahal sama pemilik aslinya itu musang aman, jinak, bonding. Bahkan kalau misalnya dia dibebas kemanapun dia bakal balik lagi. Tapi waktu sama owner baru yang tidak mengerti soal handle musang, dia itu bakal kena gigit begitu dia liar,
dia bakal lari tidak kembali gitu kan. Jadinya pasar musang itu yang dikelola sama abang yang lama tadi itu bakal jatuh. Dia bakal posting di grup Facebook itu bahwasannya aku tertipu beli musang sama si ini gitu kan. Musangnya nggak jinak, nggak bonding gitu kan. Padahal insting musang itu ya liar. Jadi dia tuh nggak sembarangan untuk jinak sama orang. Sejinak-jinak apapun hewan liar itu pasti bakal kembali ke insting alam liar mereka. Ya, itu harus digarisbawahi teman-teman. Itu harus digarisbawahi. Ketika kalian ingin pelihara hewan liar, kalian harus siap dengan resikonya. Kembali lagi seperti itu yang aku ulangin gitu ya. Oke, mungkin resikonya kalian sudah memahami ya tentang masalah pasaran musang. Kenapa bisa jatuh? Karena ada oknum yang seperti ini. Ada orang awam yang tidak mengerti handle musang gitu kan. Jadinya orang yang pengen beli musang akhirnya nggak jadi. Karena apa? Karena si kawan ini bilang musangnya nggak jinak, liar, nggak bisa dihandle. Pas dibalikin kepada orangnya itu malah jinak, malah baik. Jadi kalau mau pelihara musang ini tuh yang udah mulai dewasa, usahakan ya ngerti caranya gitu. Tata cara untuk pelihara musang, tata cara untuk menghandle musang itu sendiri. Jadi jangan kalian lihat imut ya kan, terus kalian beli tanpa kalian tahu caranya. Pas sampai rumah malah malah digigit gitu ya kan, terus liar gitu. Jadi ya kalian harus pelajari dulu gitu. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan tentang masalah memilih musang yang bagus berdasarkan pengalaman pribadi aku gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah memilih musang yang bagus itu lihat dari bodinya. Bodi musang itu dari bayi ya, yang dari bayi. Ingat, kita pelihara musang itu kalau bisa usahakan dari baby, dari bayinya ya, usia umur 2 bulan ataupun 2,5 bulan gitu ya. Kalau kemungkinan kalian membeli 1,5 bulan itu capek rasanya. Sepertinya itu kayaknya bagi orang awam itu capek banget. Karena setiap 3 jam sekali musang yang umur 1,5 bulan itu harus diberikan susu per 3 jam sekali. Nah, nanti kalau misalnya mau membahas susunya kita bakal bahas di next time ya. Jadi ini untuk pemilihan musang bagi orang awam supaya jinak sama kalian ya. Dan ini cara untuk menghandle-nya juga, beberapa tips dari aku yang sudah aku jalanin ya dan pengalaman aku pribadi gitu. Jadi kalau kalian ingin pelihara musang, yang pertama, seperti yang tadi aku katakan, pilihlah yang masih baby, usia 2 bulan ataupun 2,5 bulan gitu ya. Dan pilihlah postur badan yang gemoy. Jadi jangan pilih musang itu yang ya agak kuyus gitu ya kan. Karena kalau agak kuyus itu kita nggak tahu ya. Entah dia mungkin ada faktor genetik, entah mungkin itu dia cacingan, kita nggak tahu. Tapi sebisa mungkin kita memilih musang itu yang gemoy ataupun ya gemuk gitu ya, bagus lah gitu untuk bodinya. Oke, yang kedua, kalau mau membeli musang anakan itu pilihlah dari owner yang betul-betul pecinta musang. Jadi maksudnya bukan hanya pecinta musang gitu ya, pecinta hewan lah gitu ya. Jangan hanya sekedar dari pemburu gitu ya. Kalau pemburu ini berbeda dia ceritanya. Kalau pemburu ini dia menangkap tanpa mengenal ataupun mengerti soal merawat musang itu sendiri. Jadi kalian harus memilih owner yang betul-betul penyayang hewan lah. Misalnya dia memang itu udah pakar tentang musang gitu ya kan. Ya udah kalian bisa beli. Kalau bisa pun yang sudah diternak gitu ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi musangnya itu nggak langsung dari alam liar gitu kan. Karena kalau dari alam liar ini sebenarnya kasihan gitu kan. Ya kalau dibilang kasihan sih bingung juga aku ya. Banyak yang bilang musang ini adalah hama. Tergantung musangnya ya, tergantung musangnya. Seperti musang pandan itu kalau di daerah Sumatera itu masih menjadi hama. Bahkan di dekat rumahku sendiri daerah Patumba, Deli Tua gitu kan, itu masih banyak banget itu musang itu. Tapi orang-orang di sini tuh jarang ada yang menangkapnya. Kemungkinan besar palingan yang ditangkap, bukan ditangkap ya, keberuntungan dapat di deket sawah-sawah itu kayak anakannya gitu ya. Lebih tepatnya aku nggak tahu pasti di mana lokasinya ya. Musang itu kan banyak tempatnya gitu ya kan. Oke, itu kan yang step kedua itu ya, nomor kedua ya. Yang ketiga,
kalian harus tahu tentang masalah makanan pada bayi musang ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih pemula untuk yang ingin melihara musang, itu kalian harus kenalin makanan pada bayi musang itu sendiri. Jadi nggak ngasal-ngasal gitu kan. Ada beberapa penjual yang menyarankan bahwasanya musang itu dikasih makanan yang sudah keras gitu, istilahnya seperti ayam gitu kan, ayam yang sudah dihancurin gitu kan. Itu sebenarnya ya masih belum boleh gitu kan. Kalau bisa itu hanya selingan saja. Untuk musang yang di umur 2 bulan ataupun 2,5 bulan, biasanya kalau dari pengalaman aku sendiri melihara musang, musang aku itu dikasih ayam yang sudah dihancurkan, itu setidaknya umurnya adalah usianya 3 bulan ataupun 3,5 bulan. Itu pun masih diselingin dengan susu. Oke. Bang, susu apa sih yang harus diberikan kepada musang gitu? Sebenarnya susunya itu adalah susu SGM non laktosa 0 sampai 6 bulan ya. Yang non laktosa 0 sampai 6 bulan terus dimix dengan sun pisang ya. Sebisa mungkin sun pisang, karena musang ini kan dia sebenarnya makanannya adalah daging-dagingan gitu ya. Selingannya itu adalah buah-buahan. Tapi kalau masih namanya juga bayi, kalau bisa itu dimix gitu kan. Susu dengan sun dimix, setelah itu diselingkan dengan beberapa buah yang sudah dihancurkan gitu kan, supaya pencernaan dia itu lancar gitu. Kalau keras kan ya sama seperti bayi pada umumnya. Kalau kita misalnya kasih makan nasi gini kan, itu kan bisa jadi bermasalah pada pencernaannya gitu. Begitu juga dengan musang. Kalau misalnya udah usianya 3 bulan ke atas, itulah baru bisa kita kasih selingannya ya teman-teman. Jadi ingat, musang itu sebenarnya adalah makanannya daging-dagingan, biji-bijian ya. Biji-bijian kayaknya selingan ya. Ya itu. Karena aku belum pernah ngasih makan musang itu pakai biji-bijian. Biasanya cuman kepala ayam yang kurebus, ceker direbus, juga beberapa buah-buahan gitu. Kalau susu, musang aku itu udah berhenti di umur 3 bulan pas. Itu dia susu udah mulai nolak. Tapi kalau sun pisang itu masih mau. Setelah itu dia lanjut ke makan telur rebus ya. Tapi kalau bisa dihancurkan. Jangan kasih keras-keras gitu, karena kalau keras-keras kayak gitu kan agak susah untuk nelennya gitu. Kasihan musangnya gitu ya kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada kalian, beberapa tips dan beberapa penjelasan secara teori aku tentang masalah musang ini untuk bagi orang-orang awam. Jadi jangan salah paham ya, buat teman-teman yang sedang berjuang untuk menjual musang pandan ataupun baby musang yang lain-lainnya. Ini terkhusus untuk para pemula. Kita saling sharing, kita saling belajar untuk bagaimana cara melihara musang yang bagus gitu ya teman-teman. Jadi kalau tadi ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon maaf. Mungkin penjelasan aku agak rumit dan berbelit-belit, itu mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf gitu. Jadi ini terkhususnya untuk bagi para pemula ya. Kalau misalnya kalian pengen pelihara musang, ketahui resikonya, jangan hanya sekedar lucunya saja tapi tidak mengetahui resikonya, itu jangan ya teman-teman. Karena musang ini adalah makhluk hidup juga, hewan ini adalah makhluk hidup yang mana kalau bisa kita pelihara dengan kasih sayang dan cinta gitu. Maka mereka juga bakal mengingat kita gitu, siapa ownernya gitu, siapa yang memberi dia makan, dia bakal mengingat ya. Jadi ada juga aku mau kasih beberapa luka yang dihasilkan oleh musang ya. Musang ini sebenarnya musang-musang liar sih. Ini musang liar. Itu kebetulan kemarin nggak sempat untuk videonya, ada musang liar yang di atas loteng. Itu udah dapat sih 2 ekor, cuman udah aku lepas. Mungkin ini videonya, mungkin ini fotonya yang bisa aku berikan. Nah itu dapat liar, setelah itu aku lepaskan ke daerah perhutanan gitu ya. Kalau misalnya di daerah perumahan ini kan ya payahlah, nanti kan kasihan gitu kan, entah nyolong ayam orang gitu kan, entah nyolong bebek orang, kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi aku agak jauh buangnya ke daerah perhutanan, nggak ada aku jual sih, karena kalau musang liar ini memang aku nggak perjualbelikan ya. Kalau jinak aja pun aku males jualnya, apalagi yang liar gitu, karena masih banyak banget orang yang tidak mengerti soal masalah hewan liar ini gitu. Termasuk
Monpai ya. Nanti kita bakal bahas Monpai, beruk dan lain-lainnya gitu. Aku bakal bahas. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan dan semoga dapat dipahamin ya semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu perbincangan kita tentang masalah musang. Ya, aku bukan ahli pakar musang, juga bukan ahli pakar hewan ya, tapi aku berusaha untuk mempelajarin tentang segala macam hewan, sejarah ya dan lain-lainnya gitu ya. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Next, kalian bisa komentar di bawah apa yang harus dibahas ya kan tentang apapun itu. Ya, semoga bisa aku jawab dengan penjelasan aku yang dapat dimengerti sama teman-teman semuanya gitu. Mungkin itu aja ya. Gitu-gitu aja jadinya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, saya Padli Ruki pamit.